Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, rendahkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikri aba'akum au asyadda zikra. Ketika kalian setelah menunaikan manasik haji atau umroh, fazkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti zikir ingatmu kepada bapak atau nenek moyang kalian. Sedangkan zikir kepada Allah itu au asyadda zikra, harus lebih dahsyat daripada kepada orang tua. Kemarin sudah kita sampaikan di Mushola Al-Ikhlas, sekarang kita berdalam. Ini sekaligus pesan bagi kita, khususnya Bu Tuti, Bu Anis setelah umroh. Umrohnya sudah selesai, sholatnya itu sudah selesai, tapi rasa ingatnya tidak boleh selesai. Perjumpaan dengan kekasih sudah pisah, tapi rasa cintanya, rindunya dibawa ke rumahnya masing-masing. Kalau di jalan itu sudah putus, berarti kekuatan cintanya minimalis. Ketika kami pulang, kami bawa, ya Allah, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Ketika anak beliau, Pak Karno, seorang presiden, di depan ibunya, pangkat jabatan setinggi apapun harus ditaruh, harus diletakkan. Dan di sini adabnya itu luar biasa. Maaf, bukan teriak-teriak, tapi berbisik. Setuju? Dan yakin orang tuanya itu masih mendengar, masih melihat, dan perasaan jiwanya, batinnya itu sangat dalam. Begitu sopan santunnya, beradab di hadapan orang tua ketika sungkem, tapi anehnya ketika sholat bukan au asyadda zikra. Nyambung kepada surat Asy-Syu'ara. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Agak kecil maksudnya. Dia Allah melihat berdiri kamu ketika sholat dan melihat kamu sujud, dan Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Bukan. Nah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Jadi bacaan doa sholat kita itu seharusnya diperdengarkan, didengarkan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dirasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya lagi Mas Udin, seperti MTQ, ya, seperti lomba MTQ, jurinya itu 4, jurinya itu beberapa, dan semuanya telinganya itu mendengar, kemudian matanya itu melihat, menilai semua. Mencuri nafas dikurangi nilai, jalannya tidak beradab, makhrajnya salah, tajwidnya salah,
Kita nggak takut sama sekali bahwa ketika sholat itu juga ditulis. Ada yang pahalanya 1/2, 1/3, 1/4, paling kecil adalah 1/10. Bukankah ini bicara tentang adab? Ya. Jadi kita ini sering beradab, lebih beradab kepada manusia, lebih beradab kepada orang tua, lebih beradab kepada raja daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama tadi paling atas Maudin, sesungguhnya adab itu yang makom paling tinggi adalah inna a'la maqamatil adabi, sesungguhnya makom adab yang tertinggi adalah huwal adabu ma'allahi ta'ala, adab bersama Allah, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, bacaan, perbuatan, dan keyakinan. Allahu Akbar. Satu gerakan, di sini ada ilmunya, ada perkataan, ada perbuatan, dan ada keyakinan. Keyakinan apa? Alladzi yaraka, dilihat sama Allah, dinilai sama Allah. Itu adab. Ilmunya berkurang, adabnya berkurang, keyakinannya berkurang. Ya. Yang saya umpamakan seperti patung polisi, ini pegawai yang dilihat oleh bosnya. Orang yang sholatnya cepet-cepetan, itu kesadaran ada Allah apa belum? Mungkin Allahnya baru seperti patungnya polisi. Bisa dipahami? Kalau bosnya melihat seperti ini berani main-main? Gak akan berani. Kalau polisinya sudah hidup pasti ditilang. Jadi Allah kita itu kesadarannya masih seperti patung polisi. Syarat rukunnya dilanggar, terutama tumak ninanya dilanggar, rukuk yang tidak sempurna dilanggar, sujud yang sempurna, semuanya dilanggar. Kenapa? Karena masih patung, belum merasa diawasi sama bosnya. Ya seperti ini. Asal-asalan, ini saya ambil foto terawih tercepat sedunia itu, Blitar itu. Jadi kesadaran Allahnya itu belum ada. Nah, sholat seperti ini beradab apa tidak punya adab? Makanya sholatnya selalu ditilang. Sholatnya selalu ditilang. Sholatnya selalu tidak diterima dan tidak tembus kepada kekhusyuan. Sadari ini, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwas samiul alim. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.